Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astralajo Jakarta. Sugeng sonten dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima, dan kali ini pembahasan kita tentang kejadian yang belum lama ini. Pembahasan kita adalah tentang penyerangan tempat latihan PSHT di kawasan Sidoarjo, yang infonya dilakukan oleh segelintir oknum dari perguruan IKSPI. Usut punya usut, ternyata ini merupakan balas dendam buntut dari permasalahan pengeroyokan dulur IKSPI yang ada di Warkop Surabaya. Bima NF telah berkoordinasi dengan dulur PSHT yang berada di lokasi. Kita semua hanya mendengarkan atau mendapatkan informasi. Jadi jangan sampai kita memaksakan pendapat kita agar dipercaya oleh orang lain. Oleh sebab itu, mari momen ini kita gunakan untuk sharing, untuk mengambil hikmah dari kejadian ini. Oke dulur-dulurku, info terkini untuk pelaku sudah tertangkap beberapa orang. Untuk yang lain masih dalam proses pengejaran. Namun karena di sini infonya adalah motif balas dendam, saya mau mengajak dulur-dulur semua untuk membahas kronologi kejadian di warung kopi Surabaya kemarin. Jadi info terkini yang saya dapatkan dari Kapolsek Taman ya, di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Komandan, mohon izin dilaporkan telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh kelompok massa perguruan pencaksilat dengan menggunakan atribut PSHT sebanyak kurang lebih 50 orang dengan mengendari sepeda motor dan juga membawa bendera kebesaran. Waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam 03.30 waktu Indonesia Barat. Dilaporkan jam 04.00 waktu Indonesia Barat ya, dini hari ya. Untuk tempat kejadian perkaranya ada di Warkop Arek Surabaya, Jalan Raya Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Di sini juga dijelaskan identitas pelapor berikut saksi-saksinya. Namun Bima NF hanya ingin menyebutkan identitas korban, yaitu atas nama Pranoto. Beliau berumur 21 tahun, pekerjaan penjaga warkop, alamat Dusun Kece, RT 20 RW 03, Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Uraian singkat kejadian pada hari Kamis tanggal 2 September 2020 sekira jam 03.30 waktu Indonesia Barat dini hari ya, di Warkop Arek Surabaya di Jalan Pertigaan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pengeroyokan terhadap korban yang bekerja sebagai penjaga warkop. Hal ini dilakukan oleh kelompok massa perguruan pencaksilat dengan menggunakan atribut PSHT sebanyak kurang lebih 50 orang dengan mengendarai sepeda motor dan juga membawa bendera kebesaran PSHT. Dan pada saat kejadian tidak ada yang berani menolong dan berusaha menghindar karena pelaku berjumlah banyak. Korban mengalami luka pada bagian muka wajah, selanjutnya korban dibawa ke RS Siti Khadijah guna dilakukan visum. Ya, informasi yang saya dapat seperti itu. Mungkin karena itu ya, di akun-akun Instagram berikut channel YouTube dari kreator IKSPI banyak sekali yang memposting penggalangan dana. Nah ini saya sebenarnya nggak ngeh. Mungkin saudara yang sakit atau gimana ya, saya nggak terlalu monitor. Ternyata ini adalah korban pengeroyokan. Informasi di sini pelakunya kurang lebih 50 orang dan menggunakan atribut PSHT. Begini dulur-dulur, saya minta dulur-dulur menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya kejadian ini tidak usah sampai membuat dulur-dulur IKS terprovokasi ya, yang di luar daerah terutama. Karena untuk sementara pelaku yang melakukan pengeroyokan ini sudah dicari oleh pihak yang berwenang. Berikut dulur-dulurku PSHT, oknum yang melakukan penyerangan terhadap tempat latihan PSHT yang ada di kawasan Sidoarjo ini sudah ditindaklanjuti juga oleh pihak yang berwenang. Namun di sini bukan saya berarti membela organisasi saya, namun saya ingin mengatakan kepada dulur-dulur semua, apakah dulur-dulur ingat kejadian di Blora kemarin ya, terjadi pengeroyokan terhadap dulur PSHT yang dilakukan oleh berapa puluh orang itu ya, mungkin ada ratusan lebih bahkan. Ini ada salah satu oknum yang mencoba menghampirinya. Nah, yang ini menurut saya adalah provokatornya. Bisa kita lihat dulur-dulur. Dan setelah itu ada beberapa orang dari belakang motor. Ini adalah warga IKSPI yang mencoba melerai. Nanti bisa dulur-dulur buktikan di kelanjutan dari video ini. Kita lihat 1, 2, dan 3 yang memakai sweater putih.
Nah, ini adalah warga IKSPI yang tidak terprovokasi atau justru malah berusaha melerai dulur-dulur yang terprovokasi ini, supaya dulur-dulur bisa memahami kejadian ini namun tidak memandang sebelah mata atau tidak pure menyalahkan seluruh warga IKSPI. Kalau kita logikakan, kalau dikeroyok orang sebanyak itu kan pasti ya nggak terima sakit dulur-dulur, pasti mati ya kan. Berikut dengan kejadian ini juga dulur-dulur, apabila memang kurang lebih dari 50 orang ini melakukan pengeroyokan semua, ini penjaga warung ini tidak akan selamat, pasti akan mati juga. Jadi pasti pelakunya hanya segelintir. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah balas dendam itu tidak akan ada selesainya dulur-dulur sebelum semuanya mati. Jadi apabila ada oknum yang mengawali, misalnya pemukulan atau pengeroyokan, lalu dibalas lagi, lalu pihak yang dikeroyok ini juga tidak terima lagi, dan seterusnya akan seperti itu, tidak akan ada habisnya sebelum semuanya mati. Kembali lagi ke sharing kita yang terdahulu, itu saja saya dapatkan pemikiran tersebut dari Mas Alek ya, selaku pengurus IKSPI yang ada di Jabodetabek. Kita ini adalah organisasi besar. Setiap sektor memiliki pengurus masing-masing. Apabila ada dulur kita yang terlibat dalam suatu permasalahan, mari kita selesaikan dengan memasrahkan semua permasalahan ini kepada pengurus tempat. Jangan sampai kita yang berbagai sektor ikut-ikutan crash ya kan. Yang ada permasalahan ini akan melebar kemana-mana dan tidak ada ujungnya. Mari kita semua dewasa dalam menyikapi permasalahan ini, supaya rantai perselisihan itu bisa terputus, dan adik-adik kita, para generasi penerus kita semua ini, bisa menggali ilmu dengan tenang dan tanpa ada perpecahan berikut perselisihan seperti sekarang ini. Karena dengan hal-hal yang kita lakukan, itu sebenarnya yang dirugikan organisasi. Berikut kasihan adik-adik kita yang saat ini tidak tahu apa-apa, namun harus menerima akibat dari kelakuan kita semua ini. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi, dan hubungan antara PSHT dan IKSPI semakin membaik untuk kedepannya. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari BIMA-NF, dan sampai jumpa di video BIMA-NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. PSHT dan IKSPI, dua organisasi besar dari negeri ini. Apa gunanya kita saling menyingkirkan jika hanya menciptakan sebuah peperangan?